Lantas seperti apa mekanisme dari pelaksanaan umroh mandiri? Kita telah tergabung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yaitu Bapak Abidin Fikri. Selamat sore Bapak Abidin Fikri. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Abidin Fikri. Ini mengenai pelaksanaan umroh mandiri, mekanismenya seperti apa Pak? Dan bagaimana undang-undang mengatur hal tersebut? Saya kira aturan baru ya Undang-Undang Nomor 14 2025 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu menjembatani apa yang sedang terjadi berkaitan dengan regulasi dari Kerajaan Arab Saudi. Pada prakteknya memang itu sudah berlangsung ya pelaksanaan haji mandiri, karena di Arab Saudi juga ada yang melakukan umroh itu melalui dengan visa transit. Nah itu secara mandiri itu dilakukan oleh warga negara Indonesia yang ingin berpergian, selain katakanlah berpergian ke luar negeri melalui jalur transit, misalkan ada warga negara yang ingin ke Eropa atau ke negara lain transit di Arab Saudi dan melaksanakan umroh. Nah oleh karena itu di Undang-Undang Nomor 14 2025 ini dimungkinkan itu pelaksanaan umroh itu dilakukan secara mandiri. Ini sebagai tindak lanjut dari adaptasi kita terhadap regulasi dari Arab Saudi. Nah, teknis pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara mandiri seperti kita bepergian secara lazimnya. Misalkan dia menyediakan tiket sendiri, kemudian memilih hotel sendiri, kemudian mengurus visa sendiri, dan lain sebagainya, dengan ketentuan tetap mengkomunikasikan ke Kementerian Haji dan Umroh untuk sebagai wujud dari pelindungan dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Saya kira ini normal-normal saja, tidak ada hal yang baru ya, hanya memang masih dalam teknis pelaksanaannya. Saya kira sekarang menimbulkan polemik itu adalah di travel yang pelaksana umroh. Saya kira gitu Mbak Indah. Ini artinya sudah bisa diterapkan mulai kapan Pak? Dan bagaimana mengenai regulasi terkait pengaturan dan juga pengawasannya? Saya kira itu sudah berlangsung ya. Ini sudah bisa dilakukan. Sekarang itu kan tinggal mengkoneksikan data yang berkaitan dengan warga negara Indonesia yang umroh itu kepada pemerintah Indonesia sebagai wujud dari pelindungan warga negara di luar negeri. Itu sih hal simpel saya kira. Untuk pengawasan dan pengaturannya sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah ada regulasi mengenai hal tersebut melalui rekan-rekan dari DPR? Di undang-undang sudah jelas ya, itu pasal 86 ya, Undang-Undang Nomor 14 2005 itu kan sudah diatur ya bahwa boleh melakukan umroh secara mandiri. Ya, dengan aturan baru ini beredar informasi banyak pelaku perjalanan atau travel mengeluhkan kebijakan tersebut. Apa yang akan dilakukan DPR bersama pemerintah ke depan? Saya mau mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan oleh travel ya. Nampaknya memang penurunan begitu ya Pak, karena selama ini seperti yang kita tahu, seperti akomodasi, transportasi, semuanya sudah di-manage oleh pihak travel. Namun mungkin dengan adanya kebijakan ini justru pihak travel takut adanya penurunan. Saya kira tidak perlu khawatir ya, itu kan pilihan ya. Jadi warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan umroh bisa juga melakukan melalui travel gitu. Jadi yang mandiri juga dimungkinkan gitu. Jadi tidak perlu khawatir, saya kira travel yang melaksanakan pelaksana ibadah umroh itu khawatir gitu kan. Itu nggak ada masalah. Itu soal pilihan bagi warga negara kita untuk melakukan ibadah umroh selain melalui travel juga bisa dilakukan melalui mandiri. Ya. Begitu ini Mbak memang, Indah. Plus minus ya Pak ya, kalau kita mengurusnya secara mandiri atau bergabung dengan travel semuanya bisa dipertimbangkan begitu. Artinya untuk lahan dari umroh travel pun masih bisa terpenuhi. Saya kira ini bukan soal bagi lahan ya Mbak Indah ya. Ini soal pilihan warga negara kita ingin melaksanakan ibadah umroh. Satu bisa melalui travel, bisa melalui cara mandiri. Jadi bukan katakanlah ini sebagai wujud dari
regulasi kita itu memudahkan warga negara kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Ada pilihan melalui travel, ada pilihan bisa mandiri. Ya, artinya akses umroh mandiri sekarang semakin dipermudah dengan regulasi baru begitu. Dan ini bukan berkaitan hanya Indonesia aja, itu kompatibel dengan kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi. Itu hal biasa, misalkan kita mau bepergian, misalkan ada tur ke luar negeri, misalkan. Kan ada juga yang bisa mereka tur mengurus sendiri kan. Bisa juga dengan travel, paket-paket dari travel kan. Ya, baik. Itu hal-hal yang menurut saya sih tidak perlu khawatir ya, penyelenggara travel itu pilihan, silakan melakukan perbaikan layanan yang memungkinkan ibadah umroh itu baik yang dilaksanakan oleh travel agency maupun secara mandiri itu dilayani secara baik, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini negara harus melindungi kedua-duanya. Yang melaksanakan melalui travel tetap harus dilindungi, yang mandiri juga dilindungi. Ya, artinya masyarakat tidak perlu khawatir karena ini adalah sebuah pilihan, baik umroh secara mandiri ataupun bersama dengan travel. Terima kasih atas waktu dan informasinya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Abidin Fikri. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, assalamualaikum.